Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunhelinda, berasal dari Medan, Sumatera Utara, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Malang. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran yang berjudul Objek Studi Geografi. Dan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 8 tahun 2021 dengan nomor ujian 2021824267. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Tetap semangat. Semangat. Semua masalah dihilangkan. Ya. Kita kembali ke acara kita, yaitu dalam pelajaran geografi. Pada acara ulang tahun saya ya. Oke, kita absen dulu. Doa dulu ya. Silakan ke kelas Tabat, pimpin doanya sebelum belajar. Sebelum kita belajar, sebenarnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Ya, absen dulu ya. Ya, Bu. Febrian, Hadir, Bu. Abang, Hadir, Bu. Rian, Hadir, Bu. Chandra, Hadir, Bu. Ajis, Hadir, Bu. Hakim, Hadir, Bu. Stutin, hadir Bu. Rika, hadir Bu. Ya, kali ini materi kita tentang objek geografi, di mana yang kamu capai adalah dapat menjelaskan masing-masing objek studi geografi, mengidentifikasi objek studi geografi dan contoh terapannya, memberi contoh pada masing-masing objek studi geografi, menyajikan laporan hasil pengelolaan informasi dan memberikan contoh tentang objek studi geografi. Tujuannya diharapkan kamu setelah belajar di rumah dan menyaksikan video, kamu dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dan mendiskusikannya di kelas, juga menyajikan laporan sehingga sampai menganalisis permasalahan yang ada dan diskusikan bersama-sama mencari solusi permasalahan yang sudah kalian lakukan nanti di kerja kelompok ya. Oke, di rumah sudah belajar ya. Kelanjutan materi kita ya. Di sini materi selanjutnya yaitu tentang apa? Udah belajar di rumah semalam yang dipesankan ya? Tentang Objek studi geografi. Ya, sudah belajar di rumah, kita menyaksikan videonya ya, yang berkaitan dengan kegiatan belajar, yaitu membahas tentang lembar kerja siswa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai objek geografi. Nah, di sini objek geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, kita akan membahas objek material. Objek material dibagi menjadi litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Kita akan membahas masing-masing objek material.
Objek yang pertama adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam. Contohnya seperti pegunungan, batu, profil tanah, dan lembah. Objek material berikutnya adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan. Di biosfer ini mempelajari mengenai flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Objek material berikutnya adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Nah, di lapisan udara itu ada beberapa lagi lapisan seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Masing-masing lapisan di atmosfer ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Objek material selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air. Contohnya seperti air tanah, air laut, air danau, hingga air sungai. Objek material selanjutnya adalah antroposfer. Antroposfer atau disebut juga dengan dinamika penduduk, mengkaji tentang jumlah penduduk, politik, sistem sosial, ekonomi, budaya, hingga teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objek formal. Objek formal dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan ruangan atau spatial approach, pendekatan lingkungan atau ecological approach, dan pendekatan konflik wilayah atau regional conflict approach. Video tentang pencemaran air. Indonesia termasuk negara dengan emisi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat 2 cara polusi memasuki udara. Yang pertama, wind source. Polutan berasal dari satu sumber seperti emisi panas. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat 2 jenis polutan, di mana polutan ringan adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangat penting, paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya sebagai makhluk. Menurunkan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan obstruksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke untuk pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh jantung. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi perjalanan di jalan
perjalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi kenal. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak. Oke, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan video materi, video kasus tentang pencemaran air dan udara ya. Sekarang untuk waktunya menanggapi dari masing-masing kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok boleh satu kelompok dua tanggapan atau satu tanggapan ya. Saya ingin menanggapi tentang materi ini. Dalam studi yang disebut geosfer meliputi litosfer, biosfer, atmosfer, pedosfer, hidrosfer. Terima kasih. Ya, oke Rika. Saya Bu, Ya, silakan Chandra. saya ingin menanggapi video tentang polusi udara. Ya. Itu polusi udara disebabkan karena ada pembakaran yang membuat udara semakin kotor, dan asap-asap pabrik juga termasuk, sama kendaraan juga seperti mobil, truk, sama kereta. Jadi asap yang kendaraan yang sudah lama ya. Iya, kendaraan yang Biasanya ya, yang warnanya udah hilang. Aromanya juga sangat bau ya. Oke, terima kasih Chandra. Saya Bu ingin menanggapi tentang pencemaran air. Ya, silakan Febrian. Menurut saya tentang pencemaran air yang terjadi di Sungai Deli itu diakibatkan mungkin dari salah satu pabrik yang telah membuang limbah-limbah ke dalam sungai. Adapun masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Oh, itu tentang Sungai Deli ya, tentang video tadi. Ya, Pencemaran air menurut kamu disebabkan oleh apa tadi itu? ya limbah dari pabrik, kemungkinan dari Sampah pabrik. rumah tangga juga bisa Sampah ya. masyarakat juga bisa. Oke, terima kasih Febrian. Ya, tadi kawannya sudah menanggapi video tersebut ya. Nanti sudah ada yang memahami dari video-video yang sudah kalian saksikan. Waktunya kita presentasi ya. Presentasi seperti biasa. Mungkin dari kelompok berapa yang belum pernah lah, siapa yang maju? Kelompok 1 belum pernah ya? Oke, silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Objek Studi Geografi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Mutia Ayu Putri dan kedua oleh Nur Sofia. Langsung saja kita baca materinya, dibacakan oleh materinya teman-teman tadi. Saya akan membacakan sedikit manfaat tentang objek studi
yang berlangsung di atas permukaan bumi. Pengorganisasian suatu wilayah dan ruang di muka bumi. Tafsiran terhadap tentang alam dan tentang sosial. Hubungan manusia dengan lingkaran yang berbeda-beda, baik yang merupakan hasil budaya maupun lingkaran alami. Interaksi manusia dengan proses-proses di permukaan bumi, seperti objek material dan objek formal. Baiklah, kepada semua teman-teman saya ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan Mas Tutin. Nama saya Mas Tutin Haria dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Oke, silakan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan adveksi? Terima kasih. Ya. Saya Bu ingin Ya, bertanya. silakan dapat. Saya ingin menanya apa yang dimaksud dengan kondensasi. Saya Bu ingin bertanya, apa perbedaan angin tetap dan angin lokal? Terima kasih. Ya. Saya Bu ingin bertanya, Ya, silakan. Ya. saya ingin bertanya apa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara? Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya Bu ingin bertanya, Ya, silakan Ajis. kemukakan 3 jenis penguapan. Oh, kemukakan 3 jenis. Oke, 3 jenis penguapan kelompok 1. Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan. Deskripsikan pembagian iklim menurut ketinggian gunung. Ya. Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan Aisyah. Apa yang dimaksud dengan anemometer? Ya, anemometer. Oke. Oke. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 UTI. Apakah yang dimaksud dengan adveksi? Adveksi adalah penularan panas secara horizontal. Ya. Ada lagi? Sudah jelas? Apa tadi pertanyaannya? Oke, lanjut. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rian Meha. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara adalah sebagai berikut. 1. Sudut datangnya sinar matahari. 2. Cerah tidaknya cuaca. 3. Lamanya penyiraman matahari. 4. Letak lintang. 5. Ketinggian tempat. Apakah Riannya sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas? Oleh jawaban mereka, Meha? Puas dulu. Oke, silakan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah, kelompok 2. Mana Aisyah? Ini, Bu. Ya, silakan Aisyah. Apakah yang dimaksud dengan anemometer? Anemometer adalah alat untuk mengukur tekanan angin. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Ya, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Sylvia, ya. Contoh-contoh angin lokal antara lain angin balok, yaitu dari Sumatera Selatan, angin Pumbang, Cirebon, angin Bening, Probolinggo, dan angin Buku, Sulawesi Selatan, serta angin Mondan dari Kedah. Lalu saya ingin juga menjawab pertanyaan dari Ibu. Jawabannya yaitu zona iklim berdasarkan ketinggian iklim gunung, yaitu sebagai berikut. Zona panas ketinggiannya itu 0 sampai 600 meter. Zona sedang itu ketinggiannya 600 sampai 1500 meter. Zona sejuk ketinggiannya itu sampai dari 1500 sampai 2500 meter. Dan yang terakhir zona dingin ketinggiannya 2500 sampai 3000 meter. Sekian. Oke. Sudah, Sylvia? Ya, silakan. Lagi. Yang lain? Jawaban yang lain? Masih ada? Udah, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari fatwa kelompok 4. Apakah perbedaan angin tetap dan angin lokal? Angin tetap adalah angin yang bergerak terus sepanjang tahun dengan arah yang tepat.
Adapun angin lokal adalah angin yang terjadi di daerah tertentu saja. Maka fatwa sudah. Oke, silakan. Masih ada habis? Lanjutkan. Berapa pertanyaan lagi? Dua, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kabar kelompok 4. Apakah yang dimaksud dengan kondensasi? Kondensasi adalah proses pengambilan air dari hasil penguapan, kemudian membentuk butiran-butiran air yang berkumpul menjadi awan. Puas kabar? Oke, satu lagi. Pertanyaan dari siapa terakhir? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ajis. Kemukakan 3 jenis penguapan. Jenis-jenis penguapan ada 3, yaitu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke? Ya, itu aja ya. Tadi sudah ada lagi? Kelompok 1? Sudah? Kenapa masih ada? Ya, sekarang satu lagi. Jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Deskripsikan mengenai siklus hidrologi yang terjadi di permukaan bumi. Siklus hidrologi adalah proses perubahan dinding air yang terjadi di alam secara terus-menerus disebabkan adanya pemanasan sinar matahari. Apakah Irfan sudah puas dengan jawabannya? Oke. Sudah ya, kelompok 1 ya. Ya, jadi tadi dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan, ya. Jadi dari ke-6 fenomena geosfer itu, misalnya ada salah satu fenomena yang rusak, yang berdampak negatif pada kehidupan, ya kan? Misalnya lapisan yang mana? Coba jawab. Atmosfer ya. Atmosfer itu lapisan apa? Kira? Lapisan udara. Terus? Dia berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Ya. Terutama itu terjadinya pemanasan global, misalnya lapisan ozon dan perubahan iklim. Dari pemanasan global itu terdapat akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dapat menjadi salah satu komponen gas yang terdapat dalam atmosfer. Kalau penipisan lapisan ozon itu terjadi karena banyak aktivitas manusia. Seperti zaman sekarang kan kipas angin itu digantikan oleh AC, mesin pendingin. Dalam AC itu terdapat kandungan yang namanya CFC yang mengandung molekul karbon dan klorin. Itu bahaya banget untuk lapisan ozon. Jadi terdapat lubang-lubang ozon. Makanya itu kita harus memperhatikan jika memakai sesuatu peralatan. Selanjutnya itu dampak terjadinya perubahan iklim. Kenapa? Atmosfer itu bisa membuat berkurangnya air, siklus jadi tidak sehat, rusaknya infrastruktur terjadi karena bencana banjir. Ya, oke Safira, mantap sekali jawabannya ya. Oke, itu tadi dia keterangan Ibu ya. Jadi untuk kelompok yang lain, tadi Safira sudah menyebutkan lapisan yang berbahaya kalau seandainya lapisan itu bermasalah, yang berdampak negatif bagi kehidupan. Dari 6 lapisan itu ya. Masing-masing 6 lapisan udah tahu ya artinya ya. Atmosfer lapisan udara. Hidrosfer lapisan air. Litosfer kulit bumi. Antroposfer lapisan manusia. Biosfer lapisan makhluk hidup, bio ya, makhluk hidup. Antroposfer tadi manusia. Pedosfer lapisan tanah. Ya, jadi ke-6 lapisan tersebut, lapisan
kehidupan semakin rusak ya. Misalnya kamu tadi si Samira sudah mencontohkan dari AC ya kan, dari kulkas, kipas angin, dari jadi zat pendinginnya itu menguap ke udara sehingga merusak lapisan ozon. Yang kita pakai juga yang kamu pakai, misalnya apa? Yang menguap ke atas, deodoran, minyak wangi. Bayangkan satu orang pakai minyak wangi, pakai deodoran, udah berapa yang menguap? Berapa orang yang pakai, ya kan? Jadi itu setiap hari, makanya bisa merusak lapisan ozon, terjadi pemanasan global. Belum lagi efek rumah kaca, belum lagi industri pabrik yang merajalela, belum lagi kendaraan, asap-asap kendaraan yang sudah tidak layak pakai, ya kan? Ada tuh kendaraan yang sudah punya warisan nenek moyang yang bisa dipakai, ya kan? Suaranya sudah melebihi ribut, ya kan? Asapnya sudah hitam, tapi masih dipakai, ya kan? Biasanya lebaran keluar tuh semua kendaraan atau adamnya, ya kan? Karena dibutuhkan, ya kan? Ya. Oke, itulah dia ya fenomena yang kamu sudah tahu ya, yang paling penting yang mana manusia juga gejala. Tadi itu gejala fisik apa sosial? Fisik ya. Kalau sosialnya lapisan manusia. Oke. Ini saja ya dari kelompok 1, sudah benar jawabannya. Kita berikan applause kepada kelompok 1. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada penyampaian kata atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali kelompok 1, kembali ke alamnya ya. Oke, tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil presentasi sangat baik sekali. Ya, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari apa-apa yang kita bahas tadi? Ya, silakan kesimpulan. Siapa? Chandra. Kamu tadi kayaknya serius sekali mengikuti pelajaran ini. Pasti kamu bisa menanggapi. Silakan Chandra, tanggapi apa yang simpulkan apa yang kamu pahami ya. Ya, boleh pakai ditengok oret-oretnya, boleh, silakan. Saya ingin menyimpulkan hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan. Objek geografi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata geo yang memiliki arti bumi dan graphen yang berarti tulisan atau penjelasan. Jika kedua kata itu disambungkan maka akan tersusun dengan suatu ini pengertiannya. Langsung tadi tentang materi aja. 6 fenomena geosfer apa tadi? Geosfer atau lapisan keras, yaitu lapisan luar dari bumi atau biasa disebut kerak bumi dalam ilmu geologi. Yang atmosfer, lapisan udara, cuaca dan iklim dikaji dalam klimatologi dan meteorologi dan lain-lain. Hidrosfer, lapisan air berupa lautan, sungai, danau dan air tanah. Biosfer atau lapisan hidup, terdiri atas hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai suatu komunitas bukan individu. Pedosfer atau lapisan tanah, lapisan batuan yang telah mengalami pelapukan secara fisik. Objek materi. Pengertian objek material geografi yaitu objek material yang berupa fenomena geosfer atau permukaan bumi yang terdiri atas atmosfer, lapisan udara, litosfer, dan pedosfer, lapisan batuan dan tanah, hidrosfer tentang perairan, biosfer dunia tumbuhan dan hewan, dan antroposfer manusia. Oke? Ya. Sudah? Oke, terima kasih Chandra, sudah disimpulkan panjang sekali ya. Oke. Ya. Ini
silakan dijawab, silakan dijawab, silakan dijawab. Silakan jawab. Ya.